Apa itu saham? Kenapa banyak orang selama ini skeptis dengan dunia saham? Kenapa banyak orang selama ini gagal di dunia saham? Kenapa banyak orang ketika dengar saham itu langsung ada blok di dalam pikiran mereka? Langsung ada judgement, saham itu judi, saham itu haram, jam itu macam-macam. Inilah kenyataan hidup yang terjadi dalam banyak orang hari ini, saya mengatakan. Saham ini saya mengatakan, dia cuma sebuah alat, dia sebuah surat berharga sebenarnya, di mana itulah bentuk kepemilikan seseorang terhadap sebuah aset. Bentuk kepemilikan seorang terhadap sebuah aset, itulah saham. Aset itu dia macam-macam nanti, rumah juga aset, kemudian punya emas juga aset, segala macam-macam. Tapi bagi saya definisi aset cuma sederhana, yaitu bisa mendatangkan income setiap bulan dalam rekening Anda, itulah aset sebenarnya. Nah, saham ini dia bentuk kepemilikan. Contoh misalnya, Anda ada sebuah bisnis hari ini. Mungkin Anda hari ini taruhlah jualan bakso gitu. Contoh begitu. Sedemikian rupa dan orang cukup mengenal Anda. Pelanggan mulai datang ya, dan Anda buat riset sendiri dari awal tuh, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun. Anda sudah ahli di bidang bisnis Anda. Kemudian Anda kembangkan sampai dalam sebuah keadaan yang besarkan lagi. Anda ingin buka cabang di Jakarta, di mana-mana. Mungkin 10 cabang di Indonesia. Dalam posisi seperti ini, Anda punya keahlian, punya kemampuan, problemnya adalah modal, betul? Siapa yang berpikir hal yang sama dengan saya? Coba katakan si A dulu, atau you comment I gitu. Anda sudah keahlian, tentu ada butuh modal. Taruhlah misalnya Anda ingin buka 5 cabang, dan taruhlah satu cabang butuh dana 1 miliar. Ya, Anda butuh sewa gedung, segala macam, bla bla bla, dan pegawai dan seterusnya. Ya, tentu untuk 1 tahun. Ketika Anda butuh dana 5 miliar untuk 5 cabang tadi, ya, jam proyeksi bisnis Anda paling tidak ini untuk 3 tahun atau 5 tahun dia akan balik modal. Nah, pada saat datang investor akan ketemu nanti macam-macam model investor. Ada nama dump investor, ya, ada angel investor, segala macam. Yang paling biasa mengatakan Anda ketemu dengan angel investment. Berarti Anda butuh 5 miliar. Dan kemudian setelah dihitung 5 miliar tadi, ternyata Anda sudah punya modal lebih kurang adalah 3 miliar. Dan Anda butuh tambahan modal. Ingat sini Anda butuh tambahan modal adalah 2 miliar. Nah, 2 miliar inilah saya mengatakan, datanglah ketemu dengan beberapa investor. Anda ketemui dia sedemikian rupa sehingga pada saat itu saya mengatakan Anda taruhlah Anda ketemu dengan 4 orang investor yang setiap orang dia berani berinvestasi lebih kurang sebenarnya 500 juta, maka akan ketutup 5 dikali 4 2 miliar sudah. Coba perhatikan di sini, kalau misalnya ada orang datang investor, saya kasih nih 500 juta. Kemudian dia ngomong, saya setiap bulan dapat berapa bos? Kalau begitu model investornya itu namanya dump money namanya. Itulah investor rata-rata, bukan itu yang paling benar sebenarnya. Oke, yang paling benar adalah oke bos, Anda ingin dibantu modal, saya investasi sekian, maka beliau akan mengatakan dengan investasi 500 juta, apa pegangan saya sekarang? Nah, pegangannya dalam bentuk namanya adalah saham, kepemilikan. Artinya Anda saya mengatakan, kalau Anda tidak butuh 5 miliar, Anda 3 miliar, ya kan lebih 30-40%-an, itu ada lepas kepada investor, di mana setiap orang 10% yang dia terima, maka dia akan jadi pemilik dari perusahaan Anda itu tadi senilai 10%, dengan 500 juta itu. Artinya adalah 10% itu adalah milik si A. Anda dengan dia, si A akan datang ke notaris, maka di dalam akte notaris perusahaan Anda itu tadi, maka pada saat itulah saya mengatakan nama si A itu akan masuk sebagai investor senilai 500 juta. Yang secara automatically nilai 500 juta masuk kepada Anda, cash, dan ada keluar duit. Nah, si A tadi dia menerima nama adalah sertifikat saham. Dia akan duduk bareng dengan Anda, dia akan diskusi dengan Anda, dia akan sharing dengan Anda, dia akan buka segala satu, dan kalau punya ide, dia akan bicara dengan Anda. Itu investor yang benar.